Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bapak Dr. Johrinal M. Nawawi MA. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya Mei Habibah Dalimunte yang akan memandu teman-teman untuk mendengarkan dan melihat presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 dengan materi rencana bisnis. Namun, sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu ada Rizky Ananda Riza sebagai pemateri pertama, dan ada saya sendiri yaitu Mei Habibah Dalimunte sebagai pemateri kedua sekaligus sebagai moderator. Baik, kepada pemateri pertama, langsung saja saya persilahkan. 1. Pengertian rencana bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur internal dan eksternal yang relevan dan strategis untuk memulai usaha baru. Business plan atau perencanaan bisnis mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat dijadikan sebagai panduan wirausahaan untuk mencapai tujuan bisnis, membantu wirausahaan dalam mengidentifikasi terjadinya penyimpangan perencanaan tujuan atau monitoring. 2. Kegiatan dalam perencanaan bisnis. Perencanaan usaha adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausahaan yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, untuk memulai satu usaha. Di sini, seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan perencanaan usaha. Usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya yaitu pertama, 1. Mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Kedua, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha. 4. Menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Kelima, menentukan rencana anggaran usaha. 6. Membuat kebijakan usaha. 3. Standar dalam pembuatan bisnis plan. Sebuah perencanaan usaha atau bisnis normalnya mengandung serangkaian elemen-elemen standar. Format dan bentuk perencanaan sangat bervariasi, tetapi biasanya sebuah perencanaan bisnis akan berisi komponen-komponen seperti deskripsi perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, pasarnya, pendidikan atau ramalan-ramalan ke depan, tim manajemen dan analisis finansial atau keuangannya. Sebuah perencana usaha atau bisnis juga tergantung atau dipengaruhi oleh situasi yang spesifik. 4. Informasi yang diperlukan dalam sebuah perencanaan. Secara umum, garis besar isi perencanaan usaha yang dibuat seorang wirausaha berusaha merinci profit, neraca perusahaan, dan proyeksi aliran kas. Sedangkan mengenai ke dalam dan rincian perencanaan usaha sangat tergantung pada luas tidaknya usaha. Oleh karena itu, dalam membuat perencana usaha, paling tidaknya kita harus adalah memikirkan, menimbang-nimbang, memutuskan, dan menentukan hal-hal berikut ini, yaitu A. Apa yang akan dikerjakan di dalam usaha. B. Kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan. C. Bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha. D. Siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha.
Baik, selanjutnya itu ada perencanaan yang baik adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Perencanaan yang baik indikatornya antara lain, yang pertama, sederhana, yaitu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, mengandung kemudahan dan juga kepraktisan. Yang kedua ada spesifik, yaitu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personaliannya, dan juga anggarannya. Yang ketiga, ada realistik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya. Yang keempat, ada komplit ataupun lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang lengkap satu dan semua elemennya. Selanjutnya, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dipergunakan untuk berbagai hal, seperti yang pertama, mendefinisikan dan menetapkan tujuan, yang kedua, menciptakan laporan bisnis secara reguler, yang ketiga, mendefinisikan bisnis-bisnis lain, yang keempat, mensupport aplikasi pinjaman, yang kelima, mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner, yang keenam, serangkaian nilai untuk pencapaian tujuan secara legal, dan yang ketujuh, untuk mengevaluasi masalah produk-produk, promosi maupun ekspansi. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya itu analisis aspek teknik atau aspek teknik produksi atau operasi bertujuan menentukan kebutuhan investasi fisik dari suatu usaha. Dalam aspek teknik produksi atau operasi akan dibahas faktor-faktor yang berkaitan dengan hal-hal teknis pembangunan dan pengoperasian perusahaan. Faktor-faktor yang termasuk dalam aspek teknik produksi atau operasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada desain produk atau jasa, yang kedua ada lokasi, yang ketiga ada site analysis, yang keempat ada penggunaan tanah lokasi, yang kelima ada prasarana atau fasilitas umum, yang keenam ada fasilitas penunjang, yang ketujuh mesin-mesin, instalasi listrik dan peralatan pabrik. Selanjutnya ada kendaraan. Selanjutnya ada peralatan kantor dan furniture dan bangunan, ada tata letak atau layout pabrik dan proses produksi, ada pengoperasian pabrik dan ada program produksi. Materi yang ke-8 yaitu analisis aspek manajemen. Manajemen merupakan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan suatu bisnis tentunya melalui suatu proses manajemen. Aspek manajemen berisi gambaran tentang hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisnis atau proyek dalam masa pembangunan. Aspek ini berisi kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan proyek sampai proyek siap beroperasi. Secara umum, setiap proyek pasti membutuhkan suatu penjadwalan atau schedule dalam tahapan phase perencanaan. Secara singkat, penjadwalan atau schedule konstruksi merupakan suatu cara untuk menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan item, pekerjaan serta alokasi sumber daya yang akan digunakan. Dikenal dengan istilah manpower, material equipment atau disebut tenaga manusia, material dan peralatan selama proses pengerjaan. Yang kedua yaitu bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi. Aspek ini berisi kajian apakah bentuk badan hukum organisasi pengelolanya, apakah mau berbentuk perusahaan perseorangan, firma, koperasi, PT, atau yang lainnya. Bagaimana struktur organisasinya, jumlah karyawannya yang dibutuhkan, penyerataan karyawan untuk jabatan, serta kunci proses rekrutmennya dan jenjang karir dan lainnya. Materi yang ke-9 yaitu ada analisis aspek finansial atau keuangan. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keputusan investasi ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan yang diantaranya yaitu ada kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, ada kebijakan modal kerja, dan yang ketiga ada kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas atau merger dan akuisisi. Keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapatkan usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana atau dana tambahan untuk mendukung kebijakan investasi. Sumber dana dibagi dalam dua kategori, yakni internal dan sumber dana eksternal, yaitu dalam bentuk utang yang meliputi penundaan pembayaran utang, pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja, dan pinjaman jangka panjang atau obligasi sebagai dana investasi. Yang kedua, menerbitkan saham baik dalam bentuk saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO
maupun saham biasa. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari kelompok 4 dengan judul Rencana Bisnis dari kelas Asuransi 6C. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.